Ya, kita sudah saksikan sendiri apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto di Kongres ke-18 dari Muslimat NU yang berlangsung kemarin, pemirsa. Cukup tegas dan cukup keras yang disampaikan Presiden Prabowo. Tidak ada yang kebal hukum di Republik ini di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Bahkan juga ada diksi yang digunakan, bandel ataupun dablek untuk para koruptor yang seakan-akan tidak sadar-sadar untuk mengembalikan uang negara yang akan digunakan untuk kepentingan rakyat. Kita akan membahasnya malam hari ini bersama dengan para narasumber yang sudah hadir bersama saya di Apa Kabar Indonesia Malam. Tentunya ada Mas Andi Aswan, Waketum dari Prabowo Mania 08. Mas Andi, apa kabar? Selamat malam, sehat ya? Alhamdulillah, sehat-sehat. Alhamdulillah, dan juga bergabung bersama kita ada Mas Ari Junaidi, pakar komunikasi politik dari Universitas Indonesia. Mas Ari, terima kasih sudah hadir, selamat malam. Selamat malam, Mbak Gen. Dan tentunya ada Pak Saud Situmorang, Wakil Ketua KPK 2015 sampai 2019. Bang Saud Situmorang, apa kabar? Sehat? Baik, Mbak Gen. Sehat ya? Baik, Oke. Mungkin dari kita berempat yang hadir di sini yang paling tahu apa makna yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto, Mas Andi. Mas Andi, ini bukan kali pertama loh Pak Presiden mengingatkan para koruptor sampai kemudian dibilang bandel, dablek. Yang dimaksud apa sih? Jadi begini Mbak Ken ya, sejak beliau dilantik itu dia belum mengatakan bahwasanya kabinetnya harus bersih-bersih. Harus bebas dari namanya korupsi. Ya. Nah, kalau kita menafsirkan apa yang dikatakan bahwa itu monyet lah dan dablek, itu sudah rasa dari dirinya Pak Prabowo itu sangat kekesalannya itu sudah sangat tinggi gitu. Okay. Karena ketika kita ketahui ya, coba ada 5 kasus besar itu 2024 itu ya mengenai korupsi itu. Paling besar itu ada 300 triliun kasus timah itu. Berapa didapat divonis? Hanya berapa? 6 tahun 6 bulan. 300 triliun itu. Itu dia membuat Pak Prabowo itu merasa kesal sekali. Kenapa hukum kita seperti ini? Ya. Kenapa hukum kita ini hanya untuk orang-orang kecil? Kenapa tidak sama semuanya? Tidak rata semuanya. Dan ini kan beliau juga selalu mengatakan, wahai kabinetku, kita harus bersih-bersih. Ya. Kalau kamu tidak bersih, maka rakyat bisa membersihkan kita semua. Betul. Ini adalah tanggung jawab besar beliau. Dan kita ketahui bahwa di Astacita beliau juga salah satunya ada pemberantasan korupsi itu. Makanya sekarang itu bagaimana beliau itu menegaskan, I'm a president. Saya ini presiden. Kalau kamu masih korupsi, masih begitu, ayo hati-hati, akan dihajar sama penegak-penegak hukum. Okay. Di situ ada KPK, di situ ada Kejaksaan Agung, di situ ada kepolisian. Jadi biar bagaimanapun kita ketahuilah beliau ini adalah seorang yang sangat mencintai rakyatnya, sangat mencintai rakyatnya dan tidak mau lihat lagi yang namanya korupsi yang menghisap darah rakyat seperti itu. Baik Mas Andi. Bang Saud, ini Presiden kalau menurut Mas Andi tadi kekesalannya sudah sangat tinggi terhadap para koruptor. Sampai-sampai Pak Presiden juga sudah memerintahkan salah satunya KPK untuk ikut menindak para koruptor ini yang tidak segera sadar mengembalikan uang rakyat. Nah, kalau Bang Saud melihatnya seperti apa? Ya, paling pertama kan beliau yang paling dapat banyak informasi dong. Ya. Ya, kita paling informasi kita yang sumber terbuka kan. Seorang presiden dengan segala macam sumber informasi, banyak yang detail-detail yang kita nggak tahu sama sekali. Yang ternyata kalau bahasanya orang Medan ini, jahanam kali rupanya di bawah ini gitu ya kan. Ya kan? Okay. Itu kan bisa aja presiden mendapat itu. Jadi kekesalan itu cukup tinggi. Dan ini menunjukkan itu satu. Kedua, ini kan menunjukkan sustainability-nya beliau. Dari hari pertama diumumkan di KPU, saya beberapa kali bilang, dia bukan hanya pakai kata mengurangi, menghapus kata yang refleks dari dirinya, menghapus korupsi, kata-katanya begitu. Ya. Dan itu sustain sampai hari ini, terus konsisten menyampaikan itu. Nah, orang kan memang banyak khawatir tentang statement menginspirasi itu, yang dalam bahasa presidensi seseorang dia harus menginspirasi orang untuk kemudian berhenti, itu pasti kita pahami. Tapi kemudian ketika itu tidak jalan di bawah, konteksnya kan selalu korupsi itu pencegahan dan penindakan gitu. Yeah. Ini kan baru deliver message nih, mencegah nih ya. Ya memang nanti udah saatnya kepada penindakan yang lebih cepat, yang kemudian lebih berefek jera gitu. Sehingga statement atau message yang disampaikan oleh kepala negara untuk kemudian membersihkan negaranya sebagaimana
banyak dilakukan beberapa pemimpin sebelumnya di negara lain, statementnya seperti ini. Dan kemudian indeks persepsi korupsinya naik karena ada penindakannya. Yang tadinya dia 40 naik ke 50 gitu ya. Kita sekarang hari ini naik ya dari 34 ke 37 indeks persepsi korupsi kita. Walaupun ada beberapa penurunan dari poin-poin itu, ini menunjukkan bahwa menginspirasi orang itu menjadi penting. Tapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana itu kemudian diimplementasikan untuk kemudian ada variabel-variabel yang dalam bahasa, kalau bahasa akademik itu ada novelty-nya gitu. Ada sesuatu yang wah memang ini membuat oh iya memang beda gitu. Jadi artinya memang dari yang 10 tahun sebelumnya dari sisi statement juga beda sih. Yang tahun sebelumnya itu paling kan dia ya 1-2 bulan pertama habis itu nggak pernah ngomong kayak begini gitu. Kalau Pak Prabowo ini kan terus konsisten. Ya itu mengingatkan kita meskipun gitu. Masih 100 hari lebih lah ya. Ya kan kan masih terus ya. Ya jadi artinya itu kita berharap ya harus terus begitu menginspirasi dengan subsequently diteruskan dengan penindakan gitu. Baik. Mas Ari, kita sudah bisa melihat bukti konsistensi seorang Presiden Prabowo Subianto untuk betul-betul menghapus korupsi dari Republik Indonesia ini? Ya, kalau saya melihat bahwa apa yang diucapkan oleh Pak Prabowo ini sarkasme politik yang paling luar biasa. Menyebut kata goblok, menyebut kata binatang, dablek gitu ya. Nah, ini harusnya diikuti dengan tindakan nyata. Tetapi saya melihat ada arah yang positif ke sana. Penetapan status tersangka Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan yang selama ini dianggap tidak tersentuh, sekarang tersentuh. Itu yang dimaksud tidak ada yang kebal hukum? Tidak ada kebal hukum. Nah, tetapi harus diteruskan komitmen ini bahwa pisau tidak boleh tajam ke bawah, tetapi letoy atau tumpul ke atas. Oleh karena itu harusnya pernyataan Pak Prabowo ini harus ditindaklanjuti oleh aparatnya. Tapi apa yang kita lihat, bahwa aparatnya pun juga masih belum seirama dengan Pak Prabowo. Kita bisa lihat gitu ya, kasus pembunuhan anak dari pemilik Prodia itu masih bisa dicincai gitu ya. Bagaimana kita bisa melihat kasus-kasus besar lain? Oleh karena itu, ini merupakan statement keras gitu ya dari Pak Prabowo, mengingatkan kepada jajarannya untuk bertindak sama dengan Pak Prabowo. Ini yang kita harapkan. Sudah cukup membuat takut belum sih untuk jajaran di bawah Pak Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka ini untuk tidak main-main, untuk tidak mengambil uang rakyat dengan gertakan-gertakan yang sangat keras yang sudah disampaikan Presiden? Harusnya ini merupakan tindakan keras ya, ucapan keras gitu ya, stadium 4 gitu ya. Kalau kita seblak itu udah level 9. Harusnya diikuti dan ditakuti gitu ya, pernyataan dari seorang presiden. Dan presiden punya kekuatan yang full power gitu ya, untuk menindak aparatnya. Dan seharusnya aparatnya juga malu melihat kenyataan seperti ini. Jadi ini pesannya tidak hanya sifatnya sekedar gertakan saja, Mas Ari. Sudah sejauh ini kan dari awal nampaknya Pak Presiden Prabowo cukup tegas menyinggung mengenai bagaimana komitmen beliau untuk bisa betul-betul menghilangkan korupsi begitu, memberikan warning yang jelas kepada para koruptor itu. Yang pertama kita lihat kasus pagar laut yang selama ini adem gitu ya. Ternyata di bawah Pak Prabowo bisa tuntas masalah pagar. Walaupun di antara kementerian saling berbeda pendapat. Tetapi kita butuh ketegasan dari Pak Prabowo untuk mengatasi karut-marutnya dunia hukum kita ini. Oke, baik Mas Andi, kita juga pengen tahu loh nanti. Ini soal ketakutan atau bagaimana kondisi batin yang membantu Presiden Prabowo Subianto karena sudah banyak warning alert yang diberikan begitu ya supaya tetap satu irama, tidak memakan, tidak mengambil uang rakyat begitu. Tapi dijawabnya nanti Mas Andi ya. Dan yang lainnya juga usai jeda pemirsa, kami kembali untuk Anda.